Halo teman-teman semua, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang penting banget, yaitu peta jalan resmi dari Gerakan Pramuka buat menanamkan semangat bela negara. Eits, ini bukan cuma soal baris berbaris atau tepuk tangan ya, ini adalah sebuah program yang terstruktur banget dari kecil sampai dewasa. Jadi, pertanyaan besarnya kan ini, gimana sih caranya sebuah organisasi kepemudaan kayak Pramuka bisa secara sistematis gitu ya, ngebangun sebuah generasi yang siap membela negaranya? Nah, jawabannya ada di sepanjang pembahasan kita kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat kita samain persepsi dulu. Kalau kita ngomongin bela negara, ini tuh bukan cuma soal angkat senjata atau dinas militer. Intinya adalah pengabdian. Ini soal gimana kita membangun karakter, punya kepedulian sosial, dan cinta sama tanah air kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua perjalanan hebat ini tentu dimulai dari akarnya. Tahap pertama dari peta jalan ini fokusnya ke anggota yang paling muda, yaitu siaga dan penggalang. Disinilah benih-benih cinta tanah air dan disiplin itu pertama kali disebar. Yang keren dari tahap awal ini tuh strukturnya jelas banget. Tujuannya simple, menanamkan rasa cinta tanah air dan disiplin. Caranya bukan lewat ceramah yang bikin ngantuk, tapi lewat program yang asik kayak pendidikan karakter dan permainan patriotik. Harapannya, dari sini akan tumbuh kepedulian sosial sejak usia mereka masih sangat muda. Terus, wujud nyatanya gimana? Nah, di sini kita bisa lihat kegiatan-kegiatan yang mungkin kita semua juga pernah alami. Ada upacara bendera, yang bukan cuma baris berbaris, tapi benar-benar menanamkan rasa hormat. Terus, ada permainan bertema nasionalisme yang bikin belajar jadi seru. Ada gotong royong yang ngajarin kerjasama, dan pastinya inti dari Pramuka itu sendiri, Dasa Dharma dan Trisatya. Semuanya ini dirancang buat ngebangun fondasi karakter yang kuat. Oke, kalau fondasinya udah kuat, sekarang saatnya naik level. Peta jalan ini lanjut ke tahap kedua, membentuk karakter yang tangguh. Fokusnya sekarang geser nih, dari yang tadinya cuma menanamkan nilai, sekarang jadi menempa para pemuda biar jadi pribadi yang tahan banting, disiplin, dan punya jiwa pemimpin. Di tahap kedua ini tujuannya makin serius. Bukan lagi cuma sekedar cinta tanah air, tapi membentuk generasi yang benar-benar tangguh dan siap memimpin. Programnya juga makin menantang loh. Ada latihan kepemimpinan, skill bertahan hidup, sampai pendidikan mitigasi bencana. Semua ini dirancang buat menghasilkan mental baja dan rasa tanggung jawab yang besar. Di sini, para anggota Pramuka itu benar-benar diajak keluar dari zona nyaman mereka. Ada latihan kemandirian di alam, ada kursus kepemimpinan yang formal, bahkan ada simulasi cara menghadapi bencana. Puncaknya, ada acara keren seperti Kemah Kebangsaan yang mempertemukan mereka dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini dia bagian puncaknya. Disinilah semua nilai dan karakter yang udah dibentuk tadi diuji langsung di dunia nyata. Tahap ketiga ini adalah tentang pengabdian, menerapkan semangat bela negara lewat pelayanan langsung ke masyarakat. Intinya di tahap ini tuh cuma satu, aksi nyata. Tujuannya adalah mengubah nilai-nilai yang tadinya cuma ada di dalam hati jadi tindakan konkret di lapangan. Programnya juga relevan banget sama kebutuhan sekarang, kayak jadi relawan bencana atau bikin program ketahanan pangan. Hasil akhirnya apa? Pramuka bukan lagi cuma jadi anak didik, tapi mereka bertransformasi jadi agen perubahan di lingkungan mereka. Coba deh, kita bayangin aksi nyata dari para pramuka penegak dan pandega. Mereka turun langsung jadi relawan pas ada bencana. Ikut memperkuat ketahanan pangan di daerahnya, bahkan ngasih edukasi soal wawasan kebangsaan ke masyarakat. Mereka juga berkolaborasi langsung dengan lembaga-lembaga pemerintah. Nah, inilah wujud bela negara yang sesungguhnya. Oke, tahap terakhir ini sedikit beda. Ini bukan lagi soal jenjang umur, tapi lebih ke gambaran besar, gimana semua program ini nyambung dan relevan sama kondisi bangsa saat ini, terutama di era digital. Ini soal sinergi dan relevansi. Dan yang keren, Pramuka itu nggak jalan sendirian. Biar dampaknya maksimal, mereka gandeng institusi-institusi penting negara. Mulai dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kementerian Pertahanan, sampai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan bahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kolaborasi ini nunjukin betapa strategisnya peran Pramuka dalam pertahanan negara kita. Zaman udah berubah, tantangannya juga beda. Makanya bela negara juga harus go digital. Peta jalan ini udah mikirin itu semua, mulai dari kampanye pesan-pesan positif di media sosial, bikin platform edukasi digital, sampai yang paling krusial, melatih patriot cyber buat jadi garda terdepan melawan hoaks dan radikalisme di dunia maya.
Dan semua ini, semua tahapan tadi, muaranya ke satu visi besar ini. Tujuannya jelas dan kuat banget, menjadikan Pramuka sebagai garda terdepan dalam membentuk generasi yang bukan cuma berkarakter, tapi juga siap turun tangan langsung menjaga keutuhan NKRI. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, perjalanannya luar biasa ya. Dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sederhana, seperti permainan edukatif waktu kecil, terus berkembang secara sistematis, sampai menjadi bentuk patriotisme yang canggih dan relevan di era digital. Sebuah evolusi yang keren banget. Setelah kita lihat peta jalan yang komprehensif ini, pertanyaan terakhir ini bukan lagi buat Pramuka, tapi buat kita semua. Dalam peran kita masing-masing, sekecil apapun itu, apa sih peran yang bisa kita ambil untuk membela negara? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.